sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ihsan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini, tanggal 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraih pahala dari duduk di majelis ilmu dengan kita membaca beberapa ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan kita mendengarkan ayat dan hadis akan mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada malam Jumat seperti biasa, Ustaz Musa Abu Affaf hafizallahu taala mengisi di masjid yang mulia ini, namun karena beliau sedang berada di kampungnya, yaitu di Lombok, maka ana menggantikan beliau untuk mengisi kekosongannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang, karena dengan duduk di majelis ilmu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan malam Jumat, jamaah sekalian, adalah waktu yang terbaik. Itu juga hari Jumatnya untuk memberikan banyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada akhir zaman untuk memberikan petunjuk serta teladan bagi umat manusia hingga mereka bisa meraih kedudukan yang tinggi di sisi Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terlihat dan juga bisa menjadikan sebagai sebuah perenungan bahwa syariat kita ini benar-benar paripurna. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebaikan kecuali Nabi SAW telah menunjukkannya, dan tidaklah ada keburukan kecuali baginda Nabi Muhammad SAW telah melarang dari hal tersebut. Dan syariat Nabi berlaku sampai hari kiamat. Syariat Nabi SAW berlaku sampai hari kiamat. Walaupun kita melihat dan menyaksikan banyak muamalah atau transaksi yang berkembang hari demi hari, masa demi masa, namun karena kesempurnaan syariat dan juga syariat yang mengandung banyak sekali kebaikan, tidak ada sesuatu yang tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada jawabannya.
mengetahuilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dan tidak mengetahui atau bodoh orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mengetahui. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi dalam praktek muamalah itu pasti kita akan mendapatkan jawabannya di dalam syariat yang mulia ini. Dan masih kita membahas tentang pengantar fikih jual beli dan harta haram yang dikandang oleh Ustaz Aminul Ba'is hafizallahu taala. Kita masuk pada pembahasan illah dari transaksi yang diharamkan oleh syariat, atau latar belakang kenapa transaksi itu dilarang di dalam syariat kita. Pada pembahasan sebelumnya, beliau sudah menyebutkan ada 3 hal yang akan dibahas, atau 3 latar belakang kenapa transaksi diharamkan dalam syariat kita. Yang pada asalnya transaksi adalah halal. Transaksi semuanya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Kita masuk pada latar belakang transaksi haram yang pertama, yaitu tentang unsur kezaliman dalam muamalah. Nah, siapa yang membaca, Juan? Yang ada bukunya dibuka halaman 266. Ada yang membaca? Abu Salman, fadhil baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yarhamullahu muallim Ustadzuna Aminul Ba'is hafizallahu taala. Yarhamullahu wa yubarik Ustadzuna Al-Fadil Waidi hafizallahu taala. Wa yarhamullahu asatiduna wa ulama wa muslimin fi aqtaril alam jami'an. Barakallahu fikum. Mu'allif hafizallahu ta'ala mengatakan dalam halaman 265, latar belakang transaksi haram. Selanjutnya kita akan memberikan rincian untuk latar belakang ilah transaksi yang haram. Para ulama menyebutkan secara umum muamalah yang dilarang karena di sana mengandung salah satu dari 3 unsur. Yang pertama kezaliman, kedua gharar, dan yang ketiga adalah riba. Yang pertama, unsur kezaliman dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Kezaliman bertentangan dengan prinsip saling ridho dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan tindakan kezaliman. Meskipun kita sebagai pelaku bisa jadi sering melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar." Janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Surat Ibrahim ayat 42. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahaya besar kezaliman. Di antaranya, yang pertama, unsur kenapa muamalah diharamkan dalam syariat kita adalah karena unsur kezaliman.
Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Kezaliman bertentangan dengan prinsip saling ridha dalam muamalah. Karena orang yang menzalimi, dia akan memberikan kerusakan dan juga memberikan mudarat kepada orang yang terzalimi, dan tentu orang yang terzalimi tidak akan rela dia dizalimi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang praktek kezaliman di dalam transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah mengingatkan, semua bentuk kezaliman tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadili orang-orang yang telah menzalimi manusia yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ustaz Hafizullah taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, Allah Subhanahu wa taala lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Kalau seandainya orang yang menzalimi lupa karena banyaknya atau karena sudah lamanya dia telah menzalimi manusia, kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan. Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya nanti di hari kiamat. Maka hendaknya kita takut kepada kezaliman, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan para pelaku kezaliman. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kadang Allah berikan tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa yang sangat pedih. Kadang orang yang menzalimi tidak mendapatkan balasannya di dunia, dan dia terus lakukan kezaliman karena tidak ada orang yang mampu menyentuh. Tetapi di hari kiamat ceritanya lain. Di hari kiamat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Raja, Allah pemilik hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadili seadil-adilnya. Nah, dalil yang menunjukkan bahaya besar kezaliman, di antaranya a. Pelakunya akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat jika kezaliman tidak diselesaikan di dunia, berlanjutnya sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya dan si B, si C diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, maka dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. B. Orang yang zalim
Doa orang yang dizolimi mustajab. Nah, pertama, ketahuilah orang yang zalim itu adalah orang yang bangkrut. Kalau seandainya tidak bangkrut di dunia, dia akan bangkrut di akhirat. Dan kebangkrutan di akhirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala akan lebih menyengsarakan, akan lebih menyakitkan, akan lebih memberikan penyesalan. Karena saat itu tidak akan bisa dibayar dengan uang, tidak yang bisa dibayar dengan harta. Yang dibayar adalah dengan amalan. Pembayarannya dengan amalan. Dan amalan saat itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang paling berharga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat tentang orang yang bangkrut. Beliau SAW bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum menjawab, orang yang bangkrut di tengah kita adalah mereka yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta. Malahu dinar wala mal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, perhatikan jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan peringatan kepada para sahabat dan juga itu peringatan untuk kita semua bahwa sebenarnya kebangkrutan bukan orang yang memiliki harta, bukan juga orang yang tidak memiliki uang. Kan tapi kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ini 3 amalan yang sangat besar. Karena merupakan rukun membawa pahala dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya yang telah dia lakukan di dunia. Tapi kata Nabi SAW, kemudian ternyata dia juga membawa dosa, yaitu apa? Dia mencela si fulan, menuduh si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan harta si fulan, memukul si fulan. Maka si A diberi pahala kebaikannya dari si B. Maka si A diberi pahala kebaikannya dan si B, si C dan seterusnya, orang-orang yang telah dia zalimi, orang-orang yang telah dia hina akan diberikan pahala dari orang yang telah menzalimi mereka. Yang tadinya dia telah menzalimi fulan, maka fulan itu mendapatkan pahala secara gratis jamaah, cuma-cuma. Padahal saat itu jamaah sekalian, seseorang tidak akan pernah memberikan gratis kepada ibunya, kepada ayahnya dari pahala, karena semuanya membutuhkan. Karena semuanya apa? Membutuhkan. Tapi diberikan secara gratis kepada orang yang telah dia zalimi, yang telah dia hina, yang telah dia caci, yang telah dia tumpahkan darahnya, yang telah dia ambil hartanya secara cuma-cuma. Kalau seandainya pahala dia sudah habis, bayangkan sholat, zakat, dan puasanya ternyata sudah habis, tidak tersisa, maka kata Nabi SAW, dosa-dosa mereka yang zalim itu dilimpahkan kepada orang yang telah menzalimi mereka. Kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini sebenarnya sudah cukup membuat seseorang yang menzalimi itu berhenti jemaah dari menzalimi. Karena apa yang dia usahakan dari amalan ternyata diberikan secara gratis kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Dan orang yang terzalimi tersebut tidak mendapatkan atau tidak memberikan maaf. Berbeda kalau seandainya memberikan maaf. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kalau antum pernah menzalimi orang,
atau mengambil harta orang, maka dikembalikan dan minta kehalalannya. Kalau dia meminta kehalalannya dengan sesuatu yang lebih, berikan, daripada antum nanti diminta kapan? Di akhir, saat tidak berguna lagi harta, uang, dinar, dirham, rupiah tidak bermanfaat nanti di sana. Adanya adalah amalan soleh. Yang amalan soleh itu sangat bermanfaat sekali. Satu kebaikan saya jamaah itu lebih berat daripada timbangan keburukan, antum masuk surga. Tapi satu timbangan keburukan mengalahkan timbangan kebaikan antum masuk neraka. Maka saat itu jamaah, seorang benar-benar merasakan kebangkrutan yang luar biasa. Janganlah pernah menzalimi manusia. Jangan pernah menzalimi manusia, karena penyesalannya dan juga keburukannya akan didapatkan nanti di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, doa orang yang dizalimi mustajab. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang dizalimi doanya sangat mustajab. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqi da'watal mazlum wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Karena itulah dulu para ulama ketakutan ketika menzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang menzalimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, bahwa belum pernah saya merasa segan melebihi segannya terhadap dibawa orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua yang menjadikan seorang seharusnya takut dari menzalimi manusia adalah doa orang yang terzalimi itu sangat mustajab. Karena tidak ada antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang terzalimi hijab. Jadi doanya langsung naik ke atas lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia mengangkat tangannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu saat diperintahkan oleh Nabi SAW berdakwah ke negeri Yaman, di akhir hadis Mu'adz diberikan oleh Nabi SAW peringatan, wattaqi da'watal mazlum. Hai Mu'adz, takutlah engkau dari doa orang yang terzalim. Karena tidak ada tabir, tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika orang yang terzalimi mengangkat tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, la ansurannaka walau ba'dahi. Pasti aku akan menolong engkau walaupun beberapa waktu setelahnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, jemaah sekalian. Maka jangan sampai doa orang yang terzalimi itu naik ke atas kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah petaka setelahnya akan terjadi. Ada sebuah syair yang sangat indah ya dari seorang ulama
la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadzulmu marta'uhu yufdi ila nadami tanamu ainuka wal madzumu muntabihun yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Janganlah engkau sekali-kali menzalimi manusia walaupun engkau memiliki kekuasaan, walaupun engkau memiliki kemampuan untuk menzalimi, karena kezaliman tempat kembalinya adalah penyesalan. Tanamu ainuka, orang yang menzalimi dia bisa tidur di malam itu, dan orang yang terzalimi ternyata matanya tidak bisa tertidur. Apa yang dia lakukan di malam hari? Yad'u alaik, mendoakan engkau yang telah menzaliminya. Dan mata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur. Kadang orang yang menzalimi bisa tidur nyenyak ya jemaah, Masya Allah, sampai ngorok lagi. Tapi orang-orang yang telah dia zalimi ternyata tidak bisa tidur. Anda merasakan kesedihan, merasakan kesengsaraan, telah dizalimi oleh dia. Dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah setelahnya dia akan mendapatkan apa? Petaka dan kesengsaraan. Ada sebuah kisah jamaah sekalian disebutkan oleh salah seorang syekh. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Suami istri keluar dari rumah. Suami istri keluar dari rumah. Dan saat itu keadaan setelah hujan. Ketika sedang berjalan, ada seorang yang sudah tua, orang kakek, saya sengaja menjatuhkan barang di genangan air. Kemudian genangan air itu mengenai sang istri yang tadinya keluar dalam keadaan sudah apa? Sudah bagus ya tampilan. Sang istri melaporkan kepada suaminya, kemudian suami ini langsung menghadik orang tua tadi, kakek. Sambil apa jamaah? Sambil tangannya ditampar. Tangannya menampar kakek tersebut. Kakek tadi tidak bisa membalas karena sudah tua jemaah. Karena sudah tua. Hanya dia bisa bergumam. Kemudian berjalanlah apa? Pasangan suami istri tadi. Sebutkan jemaah. Ketika pulang ke rumah, baru satu langkah suaminya langsung pingsan di rumahnya, kemudian hilang nyawanya. Maka sang wanita ini teringat ya kejadian yang sebelumnya saat suaminya menampar kakek tersebut. Bukannya meminta maaf jamaah apa? Malah mengadukan kemana? Ke hakim. Dan mengatakan, "Wahai hakim, ini mungkin apa yang diakibatkan oleh apa? Suamiku karena menampar kakek. Maka tolong dipanggil kakek." Sama sang hakim disuruh cari, kemudian didatangkan. Kemudian disuruh menceritakan kronologi kenapa bisa terjadi hal itu. Hakim menceritakan, "Wahai hakim, Hana tidak sengaja menjatuhkan barang kemudian menyipati wanita ini, dan sang suami tidak terima. Pria menjadi suami dari wanita ini mengukulku. Kemudian saat aku terjatuh, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Engkau adalah seorang raja yang maha adil. Kalau seandainya aku tidak mampu membalasnya, maka balaslah ya Allah apa yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan hal ini jamaah, kata hakim, perhatikan wahai wanita, ini adalah doa orang yang terzalimi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang balas, maka lihatlah apa yang terjadi setelah. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan doa, apalagi doa orang yang terzalimi. Kalau seandainya balasannya tidak disegerakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kapan membalasnya? Di akhirat. Dan balasan di akhirat sungguh lebih pedih, sungguh lebih dahsyat. Maka hati-hati, jangan pernah menzalimi. Kalau kita bisa bayar untuk kita mendapatkan maaf, bayar jamaah. Jangan sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah malapetaka dan musibah. Nah, yang ketiga, kezaliman adalah sumber kegelapan di hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman menjadi kegelapan di hari kiamat karena kezaliman ini akan menjadi tabir baginya, sehingga menghalanginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menghalanginya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, yang ketiga, kezaliman adalah sumber kegelapan di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Seorang yang melakukan kezaliman, maka kegelapannya akan semakin pekat. Dan jamaah sekalian, sering ana ulang ya, bahwa nanti di akhirat itu tidak ada yang namanya penerangan. Tidak ada yang namanya cahaya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala cahaya. Karena listrik tidak ada, lampu tidak ada jemaah. Semakin seorang melakukan kezaliman, maka di sekitarnya akan semakin gelap. Karena kata Nabi SAW, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau seandainya seseorang itu sudah tidak bisa melihat sekitarnya, apa yang terjadi jemaah? Ketakutan. Dia akan mengalami apa? Ketakutan yang sangat dahsyat. Karena apa? Di sekitarnya dia tidak bisa melihat. Sebagaimana kita semua jamaah, kalau sedang mati lampu, apa yang kita rasakan? Ketakutan. Dan di hari kiamat tentu lebih dahsyat. Maka berhati-hatilah dari kezaliman, karena akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang keempat, fadal. Kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman hamba pada orang lain sampai kezaliman tersebut terbayar." Nah, yang keempat, kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa dzulmul ibadi ba'duhum ba'da hatta yadina li ba'dihim min ba'd." Kezaliman yang tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan adalah ketika kezaliman terjadi antara para hambanya sampai kezaliman tersebut terbayar. Ya mas kalian Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada 3 perbuatan kezaliman nanti di hari kiamat. Yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menyekutukannya. Maka bentuk kezaliman ini tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala ampuni.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang telah menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang berada di bawahnya dari dosa-dosa selain kesyirikan. Adapun dosa yang bisa diampuni adalah dosa yang berkaitan antara hamba dengan Rabb selain dari kesyirikan. Ada kemungkinan untuk diampuni. Dan yang ketiga, dosa yang tidak akan dibiarkan, atau kedzaliman yang tidak akan dibiarkan, yaitu kedzaliman antara sesama manusia, sesama makhluk. Sampai orang yang terzalimi tadi meminta maaf atau merelakan. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, seekor domba yang tidak memiliki tanduk, ketika ditanduk oleh seekor domba yang memiliki tanduk, itu akan diadili, akan dibalas. Sampai seekor domba jauh. Apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan. Maka kalau antum bisa meminta halal di dunia ini, lakukan jemaah. Jangan sampai nanti perkaranya dibawa di mana? Di akhirat. Sangat merugi jemaah, sangat menyesal. Orang yang dibayarnya dengan amalan, padahal dia sudah bersusah payah mengumpulkan bekal, diberikan cuma-cuma kepada orang yang telah dia zalimi. Nah, itu beberapa dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari beberapa ayat tentang bagaimana buruknya balasan bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Dan kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan muamalah. Contoh-contoh bentuk kezaliman dalam muamalah. Nah, contoh-contoh bentuk kezaliman dalam muamalah. Yang pertama, menipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Termasuk di antara penipuan adalah tidak menceritakan aib barang padahal penjualnya tahu bahwa pada barang yang dia jual itu ada cacatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk gandum yang dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya. Ternyata ada yang basah. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu taruh di atas biar dilihat orang? Siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku." Nah, yang pertama penipuan. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari. Kata para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan bukan bagian dariku, itu termasuk dosa besar, karena tidak digolongkan dengan golongan Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk penipuan ini banyak sekali dilakukan, terutama yang berkaitan dengan apa? Jual beli. Berapa banyak dari manusia yang menipu di dalam transaksi jual beli mereka. Pernah Nabi SAW melewati seorang pedagang yang menjual gandum. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam gandum, dan ternyata beliau SAW dapati gandum tersebut basah. Maka Nabi SAW bersabda, "Afala ja'altum fawqa ta'am kayyarahun nas man ghasya falaysa minni." Ini asbabul wurud. Sebab Nabi SAW bersabda dengan hadis ini ketika
Nabi SAW mendapati ada yang basah dari gandum tersebut, namun disembunyikan di bawah. Maka beliau mengatakan, kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar manusia melihatnya, agar manusia bisa menilainya hingga ingin membeli atau tidak. Siapa yang menipu maka dia bukan golongan. Ancaman yang sangat besar dari Nabi SAW. Tidak digolongkan menjadi golongannya Nabi Muhammad SAW karena apa? Menipu. Kalau di zaman sekarang jamaah sekalian, di antara bentuk penipuan adalah merubah angka kilometer pada mobil misalnya. Ketika menjual mobil bekas, yang aslinya kilometernya misalnya sudah 150.000, maka dia datang ke bengkel kemudian dirubah menjadi misalnya 20.000, 30.000. Jadi seolah-olah mobilnya belum dipakai jarak jauh. Ini merupakan bentuk penipuan. Tentu jamaah, mesin yang kilometernya lebih banyak akan performanya akan lebih apa? Menurun dibandingkan mesin yang dipakai hanya beberapa kilometer saja atau beberapa ribu kilometer saja. Benar gak jamaah? Itu juga jualan otomotif, mobil atau motor dihiasi bodinya, seolah dicat ulang kemudian dipoles misalnya, padahal mesinnya Allah musta'an, mesinnya sudah apa? Sudah kebanjiran lagi atau sudah aus, hanya dipakai misalnya 1 tahun atau 2 tahun langsung apa? Turun mesin. Tapi tidak diberitahu kepada calon pembelinya. Maka ini juga merupakan bentuk apa? Penipu. Itu juga kata para ulama, di antara bentuk penipuan adalah ketika seseorang menjual barang apa? KW. Dia letakkan merek ternama, padahal apa? Padahal itu bukan buatan pabrik tersebut. Maka ini juga merupakan bentuk penipu. Nah, jemaah sekalian, itu beberapa bentuk penipuan pada transaksi di zaman sekarang. Itu juga berkaitan dengan handphone ya. Berapa Anda lihat kasihan di marketplace ya, itu menjual spesifikasi yang sangat tinggi. Ketika datang HP-nya Allah musta'an, kadang tidak bisa dicas atau baru dipakai sehari baru rusak. Ditulisnya spesifikasinya tinggi, ternyata ketika sampai di rumah ternyata handphone mainan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Anda lihat atau Anda baca komentarnya ya. Saat sudah sampai barangnya, si penjual tidak merespon lagi. Maka hati-hati jamaah. Kalau tidak diridhoi, nanti akan datang kapan? Hari kiamat. Hendaknya bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah jual beli. Jangan sampai kita pernah menipu manusia. Walaupun pada awalnya kita senang ya akhirnya saya bisa mendapatkan pembeli dengan harga yang tinggi padahal saya sudah menipunya. Atau kebalikannya, kita menipu penjual misalnya, mendapatkan harga yang murah dengan berdusta misalnya. Ternyata apa? Itu merupakan bentuk kezaliman. Allah Ta'ala alam
Nah, sudah masuk waktu Isya ya. Kita dengar azan terlebih dahulu. Betul. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pasal yang kedua, misalnya jual beli Najasyi. Ada 3 bentuk jual beli Najasyi. Yang pertama, berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak membeli. Yang kedua, memuji barang padahal aslinya tidak. Yang ketiga, menyebutkan harga kulak secara dusta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang Najasyi. Jual beli Najasyi pada hakikatnya masuk dalam kategori penipuan, hanya saja dikhususkan mengingat praktek semacam ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua di antara bentuk kezaliman adalah jual beli najas. Apa itu jual beli najas? Ustaz Hafizallahu Ta'ala menyebutkan 3 bentuk ya. Yang pertama, berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak membeli saat terjadi jual beli lelang. Jadi seorang menyewa atau memerintahkan kawannya ketika terjadi jual beli lelang, kawannya ini yang sudah dibayar atau yang sudah memiliki kesepakatan untuk setiap orang yang ingin membeli dia naikkan terus. Misalnya dibuka harga 1 juta, maka ada orang yang mengatakan 1.100.000. Orang yang tadi sudah disewa atau dibayar dia mengatakan 1.200.000. Ini ada yang mengatakan 1.500.000. Maka orang yang tadi disewa atau yang dibayar untuk menaikkan harga dia mengatakan 1.700.000. Terus diangkat sampai harga yang tinggi. Padahal tidak mau membeli. Hanya ingin harga menjadi tinggi. Maka ini termasuk jual beli najas. Yang kedua, memuji barang padahal aslinya tidak. Dia puji setinggi langit. Misalnya apa? Kualitas terbaik, premium. Kualitas yang paling tinggi. Misalnya nomor 1. Padahal apa? Itu adalah barang yang biasa. Kemudian yang ketiga, menyebutkan harga kulak secara dusta. Dia mengatakan ini harga grosir misalnya. Padahal itu harga eceran. Ini termasuk apa? Jual beli najas. Dan 3 bentuk ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Nah, Nabi SAW anin najas. Nabi SAW melarang dari jual beli najas. Karena semuanya kembali kepada penipuan. Nah, yang ketiga, ihtikar, menimbun untuk monopoli, menimbun barang dan menyimpannya sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya, padahal mereka sangat membutuhkan, agar harganya naik lalu dijual ketika harga naik. Itulah menimbun untuk memonopoli pasar. Dari Ma'mar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ihtakar fa huwa khati." Siapa yang melakukan ihtikar maka dia berbuat dosa. Ada 2 keadaan ihtikar yang haram. Yang pertama, dilakukan pada saat barang mulai langka. Jika menipu dilakukan ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, tidak termasuk ihtikar. Yang kedua, barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan masyarakat dan mereka akan mendapatkan kesulitan jika barang ini ditimbun, seperti bahan makanan pokok. Menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok manusia ini tidak terlarang. Nah, yang ketiga bentuk kezaliman kata Ustaz Hafizallahu Ta'ala adalah menimbun atau ihtikar dalam bahasa Arabnya. Menimbun barang dan menyimpannya sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya. Kemudian ketika masyarakat mencari barang tersebut, harganya dia naikkan.
Inilah yang dikatakan sebagai ihtikar. Dan Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang melakukan ihtikar penimbunan, maka dia telah berdosa. Maka dia telah berdosa dengan berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman kepada manusia. Terus hafizallahu taala, ada dua keadaan ihtikar. Dua keadaan di mana seseorang menimbun dan dia terjatuh ke dalam bentuk kezaliman. Yang pertama dilakukan saat barang mulai langka. Dia timbun hingga ketersediaan barang normal. Jika dia menimbun ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, maka dia termasuk ihtikar. Tapi kalau saat barang langka, ya, dia sengaja timbun kemudian dia keluarkan saat orang-orang benar membutuhkan, maka ini termasuk ihtikar. Yang kedua, barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti pernah terjadi minyak goreng. Ya. Siapa yang menimbun minyak goreng? Padahal itu merupakan kebutuhan masyarakat. Maka dia telah berbuat kezaliman. Dan berapa banyak orang yang terzalimi dengan perbuatan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahan makanan pokok, ketika dia timbun, kemudian manusia sangat membutuhkannya, kemudian dia jual dengan harga yang tinggi, maka ini termasuk bentuk kezaliman dan tentu akan mendatangkan petaka dan keburukan bagi pelakunya. Adapun selain dari kebutuhan pokok, maka tidak terlarang. Tidak terlarang. Karena manusia bisa mencari alternatifnya. Adapun bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang ketika seorang menimbunnya. Nah, ada satu kasus lagi. Produksi barang edisi terbatas. Boleh bagi perusahaan untuk membuat produk dengan edisi terbatas, dengan melarang pihak lain untuk menirunya atau mengopinya. Dan ini bukan termasuk ihtikar, meskipun kebijakannya menyebabkan barang langka sehingga hukumnya dibolehkan. Alasan dibolehkan yang pertama adalah hak cipta terhadap barang ini merupakan properti milik perusahaan sehingga dia berhak untuk memproduksi sesuai jumlah yang dia inginkan. Yang kedua, barang yang diproduksi umumnya bukan kebutuhan umum. Ya. Adapun ada sebuah kasus, kata Ustaz, sebuah perusahaan memproduksi barang terbatas atau edisi terbatas, ya. Maka ini merupakan bentuk ihtikar. Karena pada asalnya si perusahaan ini memiliki hak cipta, maka terserah dia memproduksi berapa. Misalnya seperti mobil-mobil yang dijual hanya beberapa unit, itu tidak termasuk ihtikar. Karena pada asalnya perusahaan yang menentukan berapa jumlah unit yang dia ingin produksi. Dan yang kedua, biasanya barang-barang yang edisi terbatas itu bukan merupakan bahan makanan pokok, bukan merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk yang kedua, unsur gharar dalam jual beli, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Fadal, ada beberapa menit ya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Dulu Pak, terlalu. Fadal. Assalamualaikum. Banyak kegelapan yang kita lakukan sedangkan kita belum mengetahui ilmunya, Ustaz. Seperti hanya yang kita sampaikan tadi, seperti hanya jual beli. Dengan keadaan kita yang tidak tahu ilmunya kemudian mengetahui ilmunya, sedangkan sudah melakukan hal yang kesalahan dan kegelapan, bagaimana untuk bisa menetralisir dengan kesalahan-kesalahan tadi, Ustaz? Nah, kalau seandainya antum
masih hafal atau masih ingat orang yang pernah antum tipu, antum datang. Semampu antum untuk mencari orang tersebut, kemudian meminta kehalalan. Karena ini berkaitan dengan kedzaliman antar sama manusia. Kalau seandainya sudah berusaha antum tidak mendapatkannya, atau sudah lupa sudah berapa lama waktu, maka kata para ulama yang kedua, perbanyak amalan soleh. Perbanyak apa? Amalan soleh. Agar kalau seandainya dia tidak ridho, antum masih punya cadangan amalan soleh. Atau yang ketiga, kalau seandainya antum masih ingat berapa orang atau berapa nilai yang antum zalimi, antum sedekahkan atas nama orang tersebut. Sedekahkan atas nama orang tersebut. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima kesalahan kita dan kezaliman yang telah kita lakukan yang dahulu kita belum mengetahui. Nah, seperti hanya orang yang menzalimi, seperti hanya orang yang punya hutang. Si A punya hutang ke B punya hutang ke C. Apakah seperti hal seperti ini amalannya bisa transfer ke orang-orang yang terzalimi tadi? Di saat si A punya hutang ke B hutang ke C dan seterusnya begitu, ada kaitannya kayak bola berputar itu, Ustaz. Itu bisa juga sama lain seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan harta, sekali lagi jamaah, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah hutang. Kalau seandainya hutang itu berputar dan semuanya secara lunas dengan putaran tersebut, insyaallah tidak apa-apa. Insyaallah tidak apa-apa. Yang bahayanya kalau tidak berputar. Apalagi orang banyak berhutang dan berhutang untuk mendapatkan ketenaran dan kedudukan. Apalagi tidak ada niat untuk membayar, maka hati-hati, bisa jadi dia akan membayar dengan amalan nanti di mana? Di akhirat. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala alam. Untuk menzalimi orang kafir tidak termasuk dalam pembahasan kita. Bisa dipahami? Karena yang kita bahas adalah sesama muslim. Adapun kepada orang kafir maka tidak termasuk ke dalam pembahasan kita. Dan tidak akan ditransfer amalan kita kepada orang kafir, karena pada asalnya mereka sudah sudah tidak diterima seluruh amalan. Adapun terjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau masalah doa. Dan Imam Nawawi menguatkan kalau untuk doa bisa jadi. Jadi seorang muslim menzalimi orang kafir. Dan orang kafir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang kafir ini diijabah doanya karena dia telah terzalim. Adapun amalan tidak. Paham? Kalau doa Allah taala alam bisa jadi. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.